Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diva Fadila. Saya akan menjelaskan materi perpajakan berkenaan tentang PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara PBB P2 dan juga PBB P3. Yang pertama, PBB P3 biasanya digunakan untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan juga sektor lainnya. Sedangkan pada PBB P2 mau digunakan pada sektor selain dari PBB P3 yang tadi. Yang kedua, dilihat dari pengelolaannya. Pada PBB P2 dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan pada PBB P3 dikelola oleh pemerintahan pusat, DJP wilayah. Yang ketiga, dilihat dari aspek objek pajaknya. Pada PBB P2, objek pajaknya adalah perdesaan dan juga perkotaan. Sedangkan pada PBB P3, objeknya berupa perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan juga sektor lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang subjek PBB. Apa itu subjek PBB? Subjek PBB adalah orang, pribadi, atau badan yang bertanggung jawab atas suatu hak bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana objek dari PBB. Objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan. Pengertian bumi adalah bumi merupakan permukaan dari bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Misalnya sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan juga tambang. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Misalnya rumah tempat kita tinggal, bangunan tempat usaha, atau juga pusat perbelanjaan. Termasuk dari pengertian bangunan ini, yaitu yang pertama, jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lainnya yang merupakan satu kesatuan dalam kompleks bangunan tersebut. Yang kedua ada jalan tol, yang ketiga ada kolam renang, yang keempat ada pagar, yang kelima ada tempat olahraga, yang keenam gelanggang kapal atau dermaga, yang ketujuh ada taman mewah, yang kedelapan ada tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan juga gas. Yang kesembilan ada minyak, dan 10 ada fasilitas lain yang memberikan manfaat. Nah, objek PBB ini dibedakan atas 5 sektor. Yang pertama ada dari sektor perkebunan, yang kedua dari sektor perhutanan, yang ketiga dari sektor pertambangan, dan yang keempat ada dari sektor pedesaan, dan kelima ada dari sektor perkotaan. Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan atau yang kita sebut sebagai PBB P2 menjadi pajak daerah kabupaten atau kota. Dan juga dilihat dari Undang-Undang DPRD tahun 2009 Pasal 2 Ayat 2 huruf J, dan 3 sektor lainnya P yang kita sebut sebagai PBB P3 tetap merupakan pajak pusat atau Direktorat Jenderal Pajak. Baiklah, sekian materi perpajakan dari saya ucapkan terima kasih.